Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Dul gundul gundul kucrut. Menunggu suamiku pulang dulu ya. Ini sebenarnya hari ini awakku nggak pati enak ya. Tapi kadang-kadang komentar kalian itu ya sangat betul. Ki sesi klarifikasi yang nggak penting ya. Nanti rungokno ae opo sing tak omongke ya. Banyak sekali pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada saya nggak pakai otak. Ya mungkin karena aku lagi hamil, kadang-kadang hormon itu naik turun ya, sensitif. Tapi andaikan aku menyakiti hati kalian, ngapuntene jangan dianggap saya. Ya kan? Ini cuma sesi curhat saja. Cuma pengen jawabi komentari kalian sing semakin hari semakin gak karu-karuan. Ya. Kalian stop sumonggo, gak di stop nggih sumonggo, nggih. Ini kalian iki piye to? Ada orang yang komentar seperti ini dul. Sebentar ya. Iki anjene lambene kalian iku terancen njaluk ditapuk malaikat tok. Semua TKW yang pulang pada sukses, punya rumah, aku punya kerjaan, cuma kamu doang yang kere, bikin konten pakai bahasa monjen. Nggak jelas pakai bahasa Indonesia yang benar. Kadian kamu yang ngapunten nih, saya lulusan SD bahasa saya itu nggak bagus. Jangankan pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa saja kadang ya sik blepotan loh dul. Ya. Ya ngapunten nih, saya nggak sepinter kamu sayang. Ya. Dan ini ternyata orang sering komentar di tempat saya menuai dengan apa? Pulang ah. Sik dulu. Ternyata ada ujaran kebencian, aku nggak paham, aku nyakiti sampean ya, sing jenenge apa sampai khususan ling. Lek kita sesama mantan TKW ya alhamdulillah kamu berhasil kayak gitu. Kalau saya merasa ndak kayak gitu kan. Saya itu merasa sukses apabila saya itu tidak terlilit hutang. Mangan gak leren ngutang dhisik, apalagi nggak nyibiri rupamu atau kehidupan kamu, aku nggak duduli awakmu. Jadi menurut saya kesuksesan bukan karena cuma harta doang kayak gitu loh. Ya, saya akui ada orang yang bilang seperti ini loh, Mbak, kamu kenapa ngapain kamu ngekos di Bali? Kok koyo aku miris lihat kamu kehidupanmu terlalu seperti ini. Bahkan ngine nggak bisa beli, bahkan suamimu beli ini aja kamu bentak, nggak bentak. Nada saya wong Surabaya memang seperti itu, cah, nggih ngapunten nih, mungkin rada kasar dibandingkan bahasane jenengan ya. Cuman karena aku merasa seperti suamiku ini bukan hanya sekedar imam, melainkan teman buat saya. Ya konco turu maksudnya. Ya, iya jadi bahasane itu ya wis kayak konco dewe kayak gitu ya. Ada hormatnya sometimes, tapi kadang-kadang lek kadung guyon los kayak gitu ya kan. Dan padahal kamu tuh itu di situ itu rumahmu dan aku tahu kehidupan Muna, emak saya. Itu seperti apa dulu kayak gitu. Mbak ngapunten ya. Itu kan dulu. Dan saya sudah bilang, pernah nggak sih aku ngomong di konten ini? Ini loh. Dulu waktu aku kecil, ya kan? Ibu saya tuh ngekos, ngalor ngidul ngulon ngetan, diusiri orang terus. Dituduh nyuri ini nyuri itu toh. Padahal mak saya kan sudah ngajari saya dari kecil. Jangan pernah melakukan sesuatu hal atau cari duit yang tidak halal. Meskipun itu dulu aku tak belani ngamen. Mau sekolah aja ngamen dulu. Bener toh? Nang perapatan alun-alun Sidoarjo, cedake Kabupaten Sidoarjo, disitulah seksi pas waktu aku dulu ngamen untuk sekolah saya tabungan. Supaya apa? Supaya saya tidak membebani orang tua. Karena dari emak saya ngekos sana sini, itu banyak, seringkali diusir. Dari situ saya janji pada diri saya sendiri, insya Allah saya bisa merubah nasib orang tua saya. Saya akan mencari duit di luar negeri untuk orang tua saya.
Dan itu niat saya dari dulu, sampai tuh luar negeri 10 tahun ya gak hasil. Sampai 14 tahun saya di sana, plus sama yang di Singapura total 16 tahun. Dan itu semua saya ada hasilnya sedikit meskipun saya nggak kaya. Aku mulai cilik dadi anak wong ora duwe. Nelongso lek nyawa wong tuaku sik ngekos ae. Akhirnya aku alon-alon ngredit tanah, bangun rumah. Lek iso nanti duite iki digawe bangun kos-kosan buat masa tua emak saya. Lah itu memang niat insun saya dari kecil, beli rumah, beli tanah untuk orang tua saya. Dibantu dengan adik kakak saya. Jadi itu rumahnya Bu Muna. Hadiah sebagai Bu Muna yang telah membesarkan saya dan adik kakak saya. Ngoten lho. Jadi itu rumah punyanya Bu Muna. Saiki ku yang balik meneh. Bener omongane Susana Lim. Aku wong kere. Jadi saya nggak punya apa-apa pemirsa. Kayak gitu. Terus ngomong masalah mobil. Saya punya 2 mobil. Yang satu yang gerobak, yang satunya lagi Avanza cumaan. Tapi itu semua ya saya hadiahkan kepada orang tua saya. Saya ingin memuliakan orang tua saya. Salahkah saya? Setelah saya itu nikah dan saya keluar dari rumah, disinilah saya memulai hidup baru. Saya ikut suami saya. Dan di sini juga saya dapat hujatan banyak dikarenakan di sana apa ada apa aku kerjaan enggak, itu suami. Kalau cuma ngonten doang ngapain di sana? Kenapa enggak di rumah aja gratis? Hidup saya bukan cuma ngonten dulu. Ngonten hanya kerjaan sampingan, lek ono duwe ya doakan saja semoga konten saya bisa booming lagi kayak gitu seperti dulu. Saya punya kerjaan meskipun aku mau bakulan online. Tapi alhamdulillah gajinya enggak. Begitupun suami saya. Kerjaan suami saya yang ada di Surabaya dititipno sama orang. Bagi hasil. Iya kan? Meskipun itu kecil-kecilan, anggap pernah ikut juragan. Di sini suami saya kerjanya lagi kerja sama temennya. Memang suami saya nggak selalu ngomong kerjaan-kerjaan karena dia privasi banget. Tiap malam kamu nggak tahu dia juga bakulan online Yohan. Podo ae. Jadi kerjaan suami saya lah dihitung-hitung, gak bisa nyebut double. Karena kami bukan orang males. Iya kan? Meskipun gaji kita agak double dibandingkan gajimu misalnya. Tapi kita harus hidup sederhana demi siapa? Demi masa depan kita. Ya kan? Ono duit gak dinjan jadul. Ya. Buat masa depan. Ono duit yo gak terus bari mangan seenak. Sekali-kali saya pengen makan enak ya ditumbas nih. Gitu ya. Tapi lah dipikir-pikir eman sayang buat beli ini mendingan buat yang lain. Alhamdulillah. Disimpen duitnya. Mbak kira terus orang pokok jenengi nikah, setelah nikah aku cuma sama dia, enggak. Kita masih punya orang tua, kita masih ada orang tua yang sana yang sini, kita masih ada harus sedekah, kita juga harus bantu sana sini kalau memang ada yang kesulitan. Kalau ada dari saudara kita atau keluarga kita yang sedang kesulitan, kita sendiri celengan aja enggak ada, gimana kita bantu? Itu. Karena kita bukan orang egois, makanya itu kita cari duit sak get-gete, dicelengi sak ngirit-ngirite. Hidup sederhana itu enak dul, nggak akan ada penyesalan, ya kan? Beli kalau selama itu bisa dibeli kalau dengan harga murah nggak masalah. Yang penting ya kualitasnya juga boleh dijaga lah, kayak gitu. Sekali-sekali beli yang murah. Sekali-sekali beli yang murah. Saya murah terus ya. Sekali-sekali beli yang agak mahal. Kayak gitu loh dulu. Ya kan? Hidup itu gak terus selalu difoto jebret. Harus pamer nang panggene sosmed. Aku duwe iki, aku duwe. Ngapain? Ujung-ujungnya apa? Dicibir tanggane. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Tanggane ono sing nyilih duwe gak disili ya tidak dirasan-rasan. Ngapain? Kayak gitu loh. Ya kan? Kalau kalian ngomong, aku mantan TKW nggak sukses, nggak masalah. Menurut saya nggak merugikan kalian dan juga nggak masalah. Saya memang dari dulu anak kere, bahkan sampai saiki aku nggak punya rumah. Ya kan? Dan itu bukan suatu hal yang kirone koyo to piye lek ngarani. Memang saya nggak punya rumah, terus ya apa? Saya akan merasa punya rumah,
punya atap itu ketika suami saya bisa memberikan kepada saya. Buangkannya setengah mati. Makanya kita kerja mulai dari nol lagi. Salahkah kita? Nggak ada salahnya menurut saya. Saya bahagia dengan hidup sederhana seperti ini. Kayak gitu loh. Saya nggak merasa banyak kekurangan. Enggak, sama sekali saya enjoy. Setiap hari saya bisa makan nasi sama ayam sama ya wes tempe saono. Bahkan kemarin aku beli klothok, mangan ikan asin opo salah. Kayak gitu loh. Kalau misalnya saya buat konten ya daripada nganggur, aku tak gawe iseng-iseng gawe video terus tak edit ngarapo. Lagian juga kalian juga nggak ngentokno duit untuk lihat konten saya. Tapi ojo dibelan-belan tuku kotar ya. Aku merasa bersalah. Mendingan awakmu lagi nang warung ngono buka wifi kayak gitu kan, apa nepeng wifi nih tanggamu gak apa-apa tontonan aku. Kayak gitu ya kan. Ya itu. Dikiranya suami saya itu di sini nggak ada kerjaan kayak gitu ya. Ngapain kerjaan suamiku misalnya PNS, harus aku bilang PNS kayak gitu. Ngapain misalnya suamiku kayak apa tentara polisi, aku harus bangga tentara polisi kayak gitu. Kerjaan nggak melulu harus ditunjukkan. Yang penting satu, hasilnya. Utamanya lagi halal kayak gitu ya kan. Jadi itu saja. Saya tetap balik lagi mulai dari nol, saya ngekos. Di sini saya punya rencana agak sedikit lama. Doakan saja yang terbaik. Ya, moga-moga kalian semua mendoakan saya juga. Makasih yang sing ngedem-ngedemi hatiku. Kalian semua sehat selalu, lancar rezekinya, barokah hidupnya. Jadi omongan sing apik iki kadang-kadang iki tak renungi ta. Masukan-masukan kalian itu tak renungi. Karena apa? Saya masih dalam masa pembelajaran hidup. Ya kan? Saya nikmati prosesnya seperti apa, saya nikmati. Enak gak enak? Menurut aku hidup sama suamiku, menurutku enak, nikmat rasanya, happy kayak gitu loh. Ya kan? Cuma ada kalanya namanya ibu hamil ya, kayak aku ini kadang kumat-kumatan 2 hari, 3 hari ini aku kumat-kumatan ya, pengen muntah, pengen sembarang kalir ya. Wajar lah ibu hamil seperti ini. Kadang sensitif banget, kadang-kadang yo nangis dewe. Iya. Kadang-kadang tuh namanya orang hamil itu piye lek ngarani. Enggak iso ngontrol itu apa iku lek ngarani hormonnya itu kadang munggah mudun. Kadang-kadang gono udan gono angin aku nyelatu bojoku. Kadang-kadang aku nangis dewe. Kadang-kadang aku kelingan masa lalu. Itu ngrogoti banget. Dan kalau saya nuruti omongannya cangkeme kalian, bisa-bisa aku stres dewe dulu. Enggak, ini cuma ngomong no. Lain kali lek kalian gak ngerti yo tanyai baik-baik, enggak usah sok nuduh kayak gitu ya kan. Tapi kalau pertanyaan sing menjuru ke pekerjaan atau tentang terlalu privasi buat saya, kayaknya aku mendingan gak usah dijawab sih memang. Dan gak penting soalnya apa aku mau duduk apa artis kok. Anggap saja video saya video gendang ngono ya kan. Anggapan koncomu ngopi ngono ya kan. Caca. Aku iki wong gak duwe. Tambah dikenek ngene. Ini kadang-kadang kenapa nasibku seperti ini kayak gitu kan. Ini pun enggak ada ngeluh, enggak boleh ngeluh. Nikmati apa yang Tuhan beri. Itu moto saya. Ini pun itu yang akan membuat kita bahagia. Seberapapun hasil kita, kalau kita bisa menikmati, insya Allah awak dewi nggak ada rasa kayak iri, dengki, sakit hati sama orang lain. Itu nikmat banget loh rek. Tak kandani. Bagi teman-teman sing biasanya senengannya nyinyir ya, mendingan wis bersihkan hati aja. Jadi nikmat urip iki. Ngono lho, nggih ya. Pun, thank you yang ada nonton, jangan lupa like and subscribe. Semoga kalian semua sehat selalu, lancar rezeki, barokah hidupnya. Rada ngantuk aku san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.